Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Jenal Mutakim dari Terapi Kabuyurana Bawadatala Gusmus Raksa Jasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips jitu terkait konsep pola hidup sehat. Di pengobatan Gusmus Raksa Jasa itu sendiri, guru besar kita selalu mengingatkan untuk selalu menjaga yang namanya 4 pola hidup sehat. Salah satunya ada pola makan, pola minum, pola tidur, dan yang terakhir ada pola pikir. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sharing terkait pentingnya menjaga pola makan. Karena kenapa pentingnya untuk selalu menjaga pola makan ini? Kita selalu lupa dengan kebiasaan orang tua dulu kita yang selalu, kalau orang tua dulu kita selalu mengingatkan pagi-pagi teh kudu mumuluk cenah, kudu sarapan. Tah ayeuna mah budaya kita terus mulai hampir sebagian sudah terpinggirkan budaya seperti itu, karena kebiasaan kita ini lolobana jeung seseueurna kebiasaan orang teh mangheulakeun pagawean, mangneurikeun isi beuteung. Nah, itu salah satunya. Makanya saya ingin berbagi sharing ini karena sangat penting menjaga pola makan ini. Karena ketika makanannya cukup, maka nutrisi untuk kebutuhan di tubuhnya pun akan cukup. Ketika nutrisi kebutuhannya terpenuhi, maka sistem organ di dalam tubuh pun akan bekerja. Nah, pada kesempatan ini, apa sih pentingnya pola makan? Selain untuk meningkatkan nutrisi, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, dan untuk yang paling penting untuk menyehatkan tubuh, untuk menyehatkan organ tubuh, ternyata pola makan yang baik itu ada jamnya tepat, jenis makanannya sesuai, jumlahnya beraturan. Nah, jam berapa sih pola makan yang baik? Pagi jam 03.30, dan untuk waktu siangnya di jam 11 sampai dengan untuk siangnya di jam 11 sampai dengan jam 1, sorenya dari jam 17 sampai dengan jam 19. Itu untuk jam yang tepat. Kenapa sih pentingnya di jam yang tepat? Karena pada posisi tubuh atau sel fotoplasmanya itu lagi terbuka. Artinya naon? Ketika fotoplasmana terbuka, nutrisi makanan yang kita makan maka akan diserap oleh tubuh. Dan ketika makanannya itu diserap, maka akan menghasilkan nutrisi. Nah, posisinya kebiasaan kita teh makan jam sabaraha wae, ningang makan naon wae. Ayeuna boleh lewat dari jam 7, akan tetapi tidak akan menghasilkan nutrisi. Makanya kenapa rata-rata pada saat ini rentannya dengan yang namanya keluhan kesehatan. Salah satunya yang paling gampang itu gampangnya masuk angin, daya tahan tubuh lemah, keluhan lambung, yang sering terjadi apa? Mual, perih, kembung. Karena apa bisa terjadi seperti itu? Karena kurang tepat waktu untuk makannya. Saya hanya mengingatkan kembali pentingnya untuk menjaga pola makan yang baik, khususnya di jam yang tepat. Mari kita jaga, mari kita biasakan, dan mari kita budayakan
untuk pola makan di jam yang tepat. Karena di pola makan yang tepat itu akan memberikan efek yang positif terhadap tubuh kita, akan sehat tubuh kita, akan kuat daya tahan tubuh kita, dan yang paling penting imun tubuh kita akan lebih meningkat ketika kita menjaga dari pola makan yang baik, khususnya di jam yang tepat. Nah, dan yang kedua ada jenis, karena kebiasaan kita dari jenis makanan itu biasanya terabaikan. Satu, adanya manis, asin, pahit. Terus ketika kita banyaknya terlalu makanan-makanan yang jenisnya manis, asin, pahit, maka yang terjadi organ di dalam tubuh itu bekerjanya tidak akan berlebihan. Salah satu saya contoh ambil, kenapa ada keluhan yang namanya gula, karena asumsi masyarakat sekarang itu dominasinya karena kebanyakan makan gula, kebanyakan makanan yang manis, timbulnya kadar gula meningkat. Ternyata bukan karena hanya dari makanan yang manis aja sebetulnya, karena ketika berlebihan maka akan yang terjadi itu keluhan gula. Tetapi ketika kita atur makanannya yang sifatnya manis, pahit, asin, maka tubuh kita pun akan terpenuhi secara kebutuhannya. Dan yang terakhir jumlah. Nah, jumlah itu sendiri diusahakan pada intinya jangan berlebihan. Karena ketika makan yang berlebihan, maka apa yang terjadi? Tubuh akan mudah ngantuk. Kedua, fungsi kerja organ pun juga tidak akan maksimal. Makanya mari kita jaga pola makan ini, kita budayakan, kita biasakan untuk selalu menjaga pola hidup sehat, khususnya untuk di pola makan. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.